Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan LPK Oasis. Dalam kasus ini kita akan membahas lanjutan tryout yang ke-14. Kita mulai dari soal nomor 1. Tentunya dengan semangat pagi kita koreksi bersama-sama. Soal nomor 1 dengan gambar seperti ini jelas jawabannya sangat mudah. Jawabannya nomor 4. Karena nomor 4 itu adalah Jonki Jangpan. Jonki itu listrik, jangpan itu adalah kasur listrik. Jadi kasur atau semacam kasur lantai. Kasur lantai listrik. Jonki adalah listrik. Lalu yang nomor 3, Jonki nalo. Nalo itu pemanas seperti heater. Jadi pemanas ruangan. Itu namanya nalo. Lalu yang nomor 2. Nomor 2 yang namanya ondo gie, ambil dari kata ondo, itu artinya suhu, lalu gie dari kata kie, mesin. Jadi mesin pengatur suhu atau termometer. Nomor 2, termometer. Lalu yang nomor 1, radiator. Lanjut kita bahas soal nomor 2. Soal nomor 2 dengan gambar seperti ini kurang lebihnya ini adalah gambar orang sedang memahat. Orang sedang memahat bisa juga diartikan kayak mau menggali. Maka jawabannya adalah nomor 3. Nomor 3, humel pako isem nida. Kois sedang, pa itu artinya menggali. Menggali bisa diartikan lubang atau ukiran atau semacam kayak alur. Jadi sedang menggali alur, sedang menggali lubang atau sedang menggali juga ukiran. Jadi nek cara istilahnya nggone tukang iku nitii, arep gawe ukiran atau semacamnya. Jawabannya nomor 3. Karena yang nomor 4, do cycle hako isem nida, sedang do sek hada itu artinya mewarnai. Jadi waktu kita ngecat sudah diwarnai dengan warna dasar, baru mau kita warnai dengan warna, dengan cat yang berwarna, itu menggunakan kata dosek. Kalau yang mewarna dasar itu adalah dojang. Lalu yang nomor 3, Yonma Jakobel Hako Isem Nida. Sedang Jakob Hada itu bekerja, Yonma menghaluskan. Menghaluskan, seperti kayak mengamplas. Sama halnya dengan nomor 1, sapo cil hako isem neja. Sapo cil itu mengamplas. Kata yang amplasnya sendiri itu adalah sapo, lalu kata kerjanya sapo cil hada itu mengamplas. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Kita lanjutkan soal nomor 3. Soal dam danowa kwanke itnan gosen muasim nikah. Hal yang berhubungan. Ada 4 kata. Sako artinya kecelakaan. Biong itu sakit atau mungkin bisa juga rumah sakit. Lalu bul itu bisa diartikan api atau kebakaran. Lalu nun mul itu air mata. Mul itu air, nun itu mata. Lalu kata yang berhubungan dengan keempat jawaban ini ditentukan jawabannya adalah nomor 4. Nada. Nada yang diartikan terjadi. Sakoka nada, terjadi kecelakaan. Biongel nada, terjadi sakit atau sakit. Lalu buli nada, terjadi api atau terjadi kebakaran. Istilah kebakaran itu adalah buli nada. Lalu nun muli nada, terjadi air mata. Terjadi air mata yang dimaksud adalah menangis. Nama lainnya adalah ulda. Ulda yang artinya menangis. Dibandingkan dengan jawaban yang lainnya, kalau nomor 3, helida. Helida itu mengalir. Mengalir air mata bisa. Tapi kalau mengalir api, mengalir sakit, mengalir kecelakaan, itu saya rasa tidak pernah ada kosakata seperti itu. Yang ada itu mengalir air mata, mengalir air, ataupun mengalir aliran listrik. Kalau aliran listrik itu bisa diartikan dengan menggunakan kata kerja mengalir. Lalu yang neda nomor 2, neda itu artinya adalah menyebabkan atau membayar atau juga bisa menyerahkan. Misalnya
Berhubungan dengan dokumen berarti menyerahkan dokumen, menyerahkan formulir pendaftaran. Kalau berhubungan dengan uang itu diartikan membayar, membayar uang atau membayar uang asuransi dan sebagainya. Kalau berhubungan dengan kecelakaan itu diartikan menyebabkan kecelakaan. Lalu yang nomor 1 dan hada itu artinya tertimpa, sama halnya kayak sengki atau balseng. Tapi kalau tertimpa air mata kurang tepat. Kata-kata kurang tepat untuk kata nun muli dan hada itu kurang tepat. Jadi yang sering paling umum atau istilah digunakan untuk keempat jawaban ini kata ini adalah kata nada. Jawabannya adalah nomor 4. Kita lanjutkan soal nomor 4. Dam danoe bandimal guersipsio. Pilihlah bandimal lawan kata dari kata jusarel madda. Berarti kata yang digaris bawahi ini. Madda itu artinya bisa terkena atau menyentuhkan benda. Jadi jusarel madda itu kan disuntik atau terkena suntik. Yang diartikan suntik itu jusa. Jadi madda bisa diartikan terkena atau menyentuhkan suatu benda. Lawan katanya jawabannya adalah noda. Noda yang selama ini kita ketahui kan artinya meletakkan. Jadi dari kata madda tadi kan diartikan menyentuhkan suatu benda atau terkena. Jadi yang diambil dari sini adalah sorotannya adalah menyentuhkan benda. Kalau kamu sentuhkan, lawan katanya kan harus kamu letakkan. Habis kamu sentuhkan kan kamu letakkan. Maka jawabannya adalah noda. Karena kalau diambil dari kesimpulan jawaban nomor 1, 2, dan 3, 1 itu artinya sodok hada, yang artinya mensterilkan. Kata-kata mensterilkan kalau dilawan katakan kurang lebih mensterilkan kan searti dengan membersihkan. Berarti mungkin lawan katanya adalah mengotori atau apa. Jadi tidak ada berhubungan dengan kata madda. Ataupun dengan karikida. Karikida itu artinya menunjuk. Kamu menunjuk seseorang dengan kamu menunjuk si A, si B, si C itu dengan kata-kata karikida. Dan itu tidak berhubungan dengan kata madda. Dan yang terakhir, susul hada itu artinya operasi. Mengoperasi tidak ada hubungannya dengan kata madda. Maka jawabannya nomor 4 yang artinya noda diartikan meletakkan. Ini kosakata yang mungkin cukup rumit, tapi bisa dilogika dengan perbandingan di antara ketiga jawaban ini, yang paling tepat adalah nomor 4. Kita lanjutkan soal nomor 5. Soal kolom kosong. Pilihlah hal yang paling benar. Masukkan pada kolom kosong. Kita baca. Eneng eso tong jangel dunel catki wihe sonan. Diperuntukkan mencari uang. Istilah mencari uang itu kalau di bank itu adalah mengambil uang. Cat itu bisa diartikan mengambil uang. Intinya mengambil uang dengan buku tabungan di bank. Sincong soe dojangel cik guna. Cik dojangel cik itu menstempel. Kata kerja untuk stempel ada menggunakan kata cik. Sama halnya kayak sajinel cik. Karena dojang itu kan stempel kan diceklekno, dijegrekno. Kayak foto juga. Jadi menggunakan kata kerja cik. Menstempel pada sincongso formulir atau ya surat pendaftaran guna dan titik-titik hiya hamnida. Harus melakukan titik-titik dan juga disestempel pada formulir pendaftaran. Jawabannya adalah somyong. Somyong itu artinya adalah tanda tangan. Sama halnya kayak sign. Sign itu juga tanda tangan. Sign. Sign itu tanda tangan. Karena kita mau mengambil uang dengan buku tabungan di bank, makanya mungkin nanti kita akan mengisi formulir. Setelah kita mengisi formulir, nanti akan kita tanda tangani. Habis kita tanda tangani nanti distempel sama pihak petugas banknya. Baru nanti bisa diambil uangnya. Kalau kita bandingkan dengan jawaban yang ketiga, kedua, dan ke-1, IC itu artinya transfer. Harus mentransfer dan menstempel formulir pendaftaran. Itu kurang tepat. Karena berhubungan dengan stempel pada formulir pendaftaran. Berarti formulir pendaftarannya itu loh yang menjadi sorotan.
itu kan harus kita tanda tangan dulu, harus diisi dulu, baru distempel. Lalu dibandingkan dengan heji. Heji itu artinya sama halnya dengan cuiso. Cuiso yang artinya cancel atau membatalkan. Lalu jowe itu mengecek. Mengecek kayak mengecek saldo. Janekel jowe. Jadi mengecek saldo. Maka jawabannya adalah nomor 4. Kita lanjutkan soal nomor 6. Sonseng nimi, Pak Guru atau Bu Guru, conconi malham nida, berbicara dengan pelan-pelan. Sehingga songsen nimi maren, omongannya Pak Guru, titik-titik mudah. Mudah, titik-titik. Di antara kalimat jawaban ini yang pertama adalah ihe hada atau ihe haki, yang artinya memahami. Maka jawabannya adalah nomor 1. Pak Guru ngomongnya pelan-pelan, sehingga omongannya Pak Guru mudah saya pahami. Jawabannya nomor 1. Kalau yang nomor 2, insahada itu artinya salam. Mudah disalami. Berhubungan dengan omongan yang pelan-pelan itu kan bisa dihubungi. Bisa dipahami. Ngomongnya sing alon-alon je, ngoben aku iso mudeng, kan seperti itu. Kalau jilmun artinya pertanyaan. Cuka hada artinya selamat. Jawabannya adalah nomor 1. Lanjut nomor 7. Yumi si, Yumi dam dale jikyoron siki itnende. Pada bulan depan ada pesta pernikahan saya. Titik-titik oseo, datanglah titik-titik. Kalau kita dijawab adalah jawaban nomor 1. Nomor 1 yang artinya kuk itu bisa diartikan atau juga tidak perlu diartikan, tidak masalah. Tapi kata kok ini mengandung arti keharusan, suatu keharusan. Jadi karena Yumi, dia memberitahu pada Yumi, Yumi, bulan depan itu adalah pesta pernikahan saya. Kamu harus datang ya, datanglah pokoknya, harus gitu. Jadi menggunakan kata kok. Karena dibandingkan dengan jawaban yang lainnya, kut itu artinya segera. Segera datang ya, pesta pernikahannya masih bulan depan kok segera datang. Kalau segera datang kan hal yang dilakukan waktu sekarang atau saat ini. Lalu yang com itu kan pertama kali. Datanglah pertama kali. Wong arep ngalongnya kok pertama kali lah, kan gitu. Kurang tepat karena ada kata kup. Lalu yang keempat hangsang. Hangsang itu kan selalu. Datanglah selalu. Emangnya dia mau nikah beberapa kali atau berapa kali gitu kan? Masuk datang selalu. Pernikahan kan ya sekali saja, kan kurang tepat. Lalu jawabannya adalah nomor 1. Kita lanjutkan soal nomor 8. Kalbitangi masiken neo. Kalbitang itu sejenis nama makanan. Ini seperti kayak apa ya? Wang kalbi. Kalbitang itu sejenis makanan dari iga sapi. Iga sapi, enak iki. Sup buntut sup iga, wah mantap. Masid ket neo. Ket kan sepertinya, atau kes kan sepertinya atau akan. Masid itu kan enak. Jadi kalbitang sepertinya enak ya. Terus lawan bicaranya. Ne geronde, iya, akan tetapi jum titik-titik josi haseo, josim haseo. Josim haseo itu hati-hatilah. Berarti di sini ada kalimat himbauan atau perhatian. Kalau ada kalimat himbauan biasanya merupakan ada sebab di kalimat awalnya. Nah, dari keempat jawaban ini semuanya menggunakan kata tekobda atau tekowoyo yang artinya panas. Kemudian dari keempat jawaban ini yang diakhiri dengan kata bentuk sebab atau sebab akibat, itu diantara ini adalah jawabannya adalah nomor 4. Nikah yang artinya karena. Bisa menggunakan nikah, bisa menggunakan temune, atau bisa juga menggunakan so. Kalau kita artikan tekau nikah, dikarenakan panas josim haseo, hati-hatilah. Berarti kalbitange ku enak koyone. Jadi lagi dihidangkan kalbitange. Wah, enak iki kok cah igane gitu kan. Tetapi karena sedikit panas, hati-hatilah. Jadi himbauan atau peringatan. Jadi sebab akibat. Karena ini hati-hatilah. Seperti itu.
Kalau yang nomor 1 kan tekop ji. Ji itu bisa diartikan menjadi atau semacam semakin. Akan tetapi semakin panas hati-hatilah. Kok semakin panas? Karena memang itu kan sudah panas. Jadi dikarenakan panas. Lalu yang tekop gona. Gona itu kan dan sedikit panas hati-hatilah. Kurang tepat. Kata sambungnya kurang tepat. Lalu yang nomor 3 juga mionso itu artinya sambil. Sambil panas hati-hatilah. Dan itu kurang tepat sekali. Jawabannya makanya nomor 4. Kita lanjutkan. Soal nomor 9. Dam jilmune dabasipsyo. Jawablah pada pertanyaan berikut. Jilmun itu pertanyaan. Dam munjae neyongkwa daran gosel gorisipsyo. Pilihlah hal yang berbeda. Berarti hal yang lain. Hal yang salah dengan isinya munja itu pesan atau SMS. Isi pesannya seperti ini. Minsu, jidong sengi wasoyo. Adik saya telah datang. Adikku teko Minsu. Gereso sehingga jigem wesa up kopi shope isoyo. Sehingga sekarang saya ada di warung kopi depan perusahaan. Lalu Hansie wesae kakek semnida. Saya akan pergi ke perusahaan pada jam 1. Berarti yang mengirim adalah kata Jihun. Yang mengirim Jihun, dia menyampaikan pesan kepada Minsu. Mengirim pesan kepada Minsu bahwa adiknya Jihun itu datang. Sekarang mereka sedang bertemu di tempat kopi depan perusahaan. Lalu si Jihunnya akan menyusul mungkin berangkat kerja ke perusahaan itu pada jam 1. Disuruh mencari hal yang berbeda. Jawabannya adalah nomor 2. Sebelum itu kita artikan nomor 1 dulu. Jiyong siye dongsengi wasemnida. Adik telah datang adiknya Jihyun. Telah datang adiknya Jihyun. Karena ini tadi yang mengirim pesan adalah Jihyun. Dia mengirim pesan tentang adiknya datang. Berarti nomor 1 sesuai dengan isi. Tapi disuruh mencari hal yang salah. Berarti nomor 1 salah. Lalu jawabannya adalah nomor 2. Yang artinya kopi shopen, warung kopinya itu tadi. Wesa ane isem nida. Ada di ane dalam perusahaan. Padahal kopi shopnya ada di depan perusahaan. Bukan di dalam perusahaan. Maka jawaban nomor 2 itu tidak sesuai dengan isi yang ada di pesan, makanya sesuai dengan perintah soalnya. Disuruh mencari hal yang berbeda. Jawabannya nomor 2. Dibandingkan nomor 3. Jiun Shinan Jihun Hansieh Wesae Kamnida. Pergi ke perusahaan pada jam 1. Karena si Jiun tadi sudah berpesan akan pergi ke perusahaan pada jam 1. Maka sesuai dengan isi. Lalu yang nomor 4. Jiun Shinan Jiun Minsu si Ege kepada Minsu. Messi jirel sosemnida. Kata sosan dari kata seda yang artinya menulis. Menulis message itu message atau pesan itu loh bahasa Inggrisnya. Telah menulis pesan kepada Minsu. Karena yang mengirim pesan tadi adalah Jihun, dikirim kepada Minsu. Maka sesuai dengan isi jawabannya makanya adalah nomor 2. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 10. Neong kuadaran gosel gorisipsio. Pilihlah hal yang berbeda. Disuruh mencari hal yang berbeda atau hal yang salah lagi. Dengan gambar seperti ini keterangannya. Myeongdong yok, sadang yok, gyangnam yok. Kata-kata yok ini merupakan artinya adalah stasiun. Stasiun Myeongdong, stasiun Sadang, stasiun Gangnam. Lalu ada keterangan Sahuson. Huson itu jalur atau rute keempat. Lalu dia ini ada keterangan di bawahnya. Culbal itu berangkatnya jam 10 lewat jalur 4. Berangkat melalui Sadangyok, stasiun Sadang. Dari jalur keempat dia Wanseng, ada keterangan di bawahnya. Wanseng itu artinya transit
Ya, transit seperti halnya Kalatada atau Tapseng. Dia transit dari jalur keempat ke jalur kedua. Transitnya sampai ke Sadangyong itu pada jam 10.20. Lalu ke arah Gangnam-yeok, stasiun Gangnam. Docak itu tiba. Berarti dia tiba di stasiun Gangnam pada jam 10.40 di jalur kedua. Karena tadi kan transitnya dari jalur keempat ke jalur kedua, maka dia tetap di jalur 2. Lalu disuruh mencari hal yang berbeda. Kita jawabannya ada pada nomor 4. Sebelum itu kita artikan dulu yang nomor 1. Jiacheol dubon tamnida. Tamnida, tada, naik, naik, dubon, 2 kali, jihacheol, kereta bawah tanah. Berarti naik kereta bawahnya 2 kali. Yang pertama dari keberangkatan, lalu yang kedua, waktu dia transit, dia kan naik pindah kereta ke jalur yang kedua. Berarti dia kan naiknya 2 kali. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, Sadangyok eso Dusonero kala tamnida. Duhuson. Kala tamnida itu sama halnya dengan wanseng yang artinya naik kala itu artinya ganti. Ganti naik dengan jalur kedua dari Sadangyok, dari stasiun Sadang. Jadi dia transit dengan jalur kedua. Dari jalur keempat dia naik dengan jalur kedua. Makanya sesuai dengan isi maka nomor 2 juga salah. Lalu yang nomor 3. Mokjok kaji sasibun golimida. Golida atau golioyo yang artinya membutuhkan waktu atau memakan waktu. Memakan waktu 40 menit sampai tempat tujuan. Mokjok itu artinya tujuan. Jadi mokjok artinya tujuan. Jadi berangkatnya jam 10, lalu tibanya jam 10.40. Berarti rentang waktunya kan selama 40 menit. Maka membutuhkan waktu 40 menit. Jawaban nomor 3 sesuai dengan isi, tapi disuruh mencari hal yang berbeda, berarti nomor 3 pun salah. Maka jawabannya adalah nomor 4, yang artinya Sadangyok eso beser kala tamnida. Kala tadi kan ganti naik atau transit. Transit menggunakan atau dengan bis di stasiun Sadang atau dari stasiun Sadang. Padahal dia kan ini kan tetap di daerah kayak jalur-jalur kan berarti masih di tahap jalur kereta api. Bukan menggunakan bis tapi tetap menggunakan kereta bawah tanah atau kereta api. Maka yang menyatakan salah adalah kata bosenya. Dengan begitu jawabannya adalah nomor 4. Tidak sesuai dengan isi dan juga sesuai dengan perintah soalnya. Maka jawabannya adalah nomor 4. Lalu kita lanjutkan. Soal berikutnya, soal nomor 11. Dampyoe solmyong ero daren gosen muosim nikah. Hal yang berbeda lagi. Kata kuncinya adalah hal yang berbeda. Sarang, cinta. Wah, ada cinta ini. Hengbuk gengjang. Gengjang itu gedung bioskop atau gedung teater. Hengbuk itu bahagia. Berarti ada di tempat gedung teater atau gedung bioskop Hengbuk. Di sini sarang itu mungkin adalah judul filmnya. Lalu ini ada keterangan tanggalnya. Jadi jamnya mulai jam 19.00 atau jam 7 malam. Hari Jumat tanggal 17 bulan 1 2014. Lalu di bawahnya Ilceng kan lantai 1. Berarti gedung bioskopnya ada di lantai 1. Kemudian Dukuan. Kata-kata kuan itu bisa diartikan kayak gedung atau lembaga. Maksudnya berarti ada di lantai 1, gedung nomor 2. Kan kayak di gedung bioskop kan ada beberapa gedung teaternya. Jadi di gedung 1 ada film apa, gedung 2 ada film apa. Lalu yang G ini adalah Sip Chilbon. Mungkin ini adalah nomor kursinya. Ini harga tiketnya. Lalu disuruh mencari hal yang berbeda. Gemyoili Yongwarel Bumnida. Melihat film pada hari Jumat sesuai dengan yang ada di sini, maka jawaban nomor 1 salah. Disuruh mencari hal yang berbeda soalnya.
Kemudian nomor 2, 일층에서 영화를 봅니다. Melihat film di lantai 1 sesuai dengan ada yang di sini. Lalu yang nomor 3, 영화는 film 행복 극장에서 합니다. Dilakukan di gedung bioskop 행복 sesuai yang ada di sini juga. Maka jawabannya adalah nomor 4 yang artinya film 9시에 시작합니다. Mulai pada jam ahub itu adalah 9. Pada jam 9. Padahal jam 19.00 itu adalah jam 7, bukan jam 9. Berarti soal-soal seperti ini bisa juga mengecoh sampean untuk kata atau huruf atau angka 9-nya ini. Maka jawabannya adalah nomor 4. Disuruh mencari hal yang berbeda. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya adalah soal nomor 12. Soal nomor 12 tentang papan petunjuk. Dalam jung, tengah berikut, maksudnya di tengah berikut ini, cuwul hamyon antuim nida. Tidak boleh jika cuwul hamyon apa ya? Kita belum tahu. Lalu, hal mana papan petunjuk yang mengartikan tidak boleh jika ini tadi. Kira-kira dari soal seperti ini analisanya kurang lebihnya cuwal hada itu kurang lebihnya kita belum tahu, tapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang ada, jongji itu kan stop atau berhenti. Berhenti bisa menggunakan kata-kata jongji, momcu atau geman hada itu kan berhenti. Kira-kira kalau kata ini kurang lebihnya tidak ada hubungannya dengan kata-kata stop, mungkin kata stop bisa kita eliminasi. Karena masih belum tahu, tidak masalah. Lalu yang bu itu kan seperti yang kita ketahui, yang bu ada kan mengutamakan atau memperhatikan. Kayaknya kok kurang masuk juga. Tapi mungkin bisa kita tandai atau simpan dulu. Lalu yang nomor 3, conconhi itu kan dengan pelan-pelan atau slow. Nah, berhubungan dengan kata ini kayaknya kok jauh dari kata-kata pelan-pelan. Mungkin berhubungan dengan kecepatan gitu kan. Kecepatan ada sokdo. Ataupun mungkin bisa berlari dengan pelan-pelan atau mengendara dengan pelan-pelan kan seperti itu. Lalu yang nomor 4 kita belum tahu. Tapi kalau dari gambar ini kira-kira adalah di gambar silang ada gambar mobil lalu tanda panah melengkung. Ini kurang lebihnya adalah mungkin nyalip atau mendahului kendaraan. Lalu dari nomor 1, 2, 3, dan 4, kira-kira nomor 1 sama nomor 3 itu bisa kita eliminasi. Antara nomor 2 sama nomor 4. Berhubung ini sama-sama belum tahu, maka untuk nomor 2, nomor 4-nya kita juga nanti mungkin bisa menggunakan jawaban yang apa ya? Kira-kira jawaban bismillah gitu kan. Nah, berhubung ini kalau diambil di kamus, jawaban cuwel hada atau cuwel haki gitu kan, itu artinya mendahului. Mendahului berarti diartikan juga menyalip. Maka jawaban yang tepat adalah nomor 4. Dengan kosakata seperti ini karena soal seperti ini belum pernah kita ketahui sebelumnya, tapi tidak masalah karena baru try out. Kalau mendapat ujian nanti dengan kata-kata seperti ini tentunya lebih mudah. Maka jawabannya adalah nomor 4. Kita lanjutkan soal nomor 13. Pilih hal yang paling benar, masukkan pada kolom kosong. Oke, kita baca. Hanku kine kyoron si kenan. Pada pesta pernikahannya orang Korea, Jontong holewa hyunde jokin kyoron siki itnende. Ada pesta pernikahan jokin secara hyunde itu modern dan holie itu juga pernikahan jontong tradisional. Jadi di pesta pernikahan Korea ada pernikahan modern dan juga tradisional. Di tempat manapun juga pasti punya adat pernikahan tradisi daerah masing-masing dan juga adat yang pernikahan modern. Yojemen akhir-akhir ini. Kyoron sikjang ina hotel eso hyunde jokyun kyoron sikal mani hamnida.
banyak melakukan pesta pernikahan secara modern di hotel ataupun tempat pesta pernikahan yang lain. Kerajinan akan tetapi jontong jokin mosebdu bentuk secara tradisional juga banyak titik-titik. Maka jawabannya diambil kesimpulan nomor 4 yang kita artikan. Nama isem nida itu kan ada tersisa, ada sisa. Disimpulkan di sini diartikan tersisa. Berarti menanggapi kalimat jawaban nomor 4 ini, dari kalimat soalnya seperti ini. Jadi akhir-akhir ini itu banyak melakukan pernikahan modern intinya. Akan tetapi gerojiman pernikahan sing tradisional juga isih ono alias tersisa. Maka jawabannya adalah nomor 4. Masih ada tersisa juga banyak bentuk pernikahan secara tradisional. Kalau dibandingkan nomor 2, nama iten dogbun imnida. Kata-kata dogbun itu kan diartikan berkat. Kata-kata berkat itu biasanya ada sebab akibat. Kalau ini sebab pernikahan, banyak melakukan pernikahan ini, berkat melakukan ini, banyak tersisa pernikahan tradisional. Itu kurang tepat. Jadi kata-kata salahnya adalah kata dogbun. Cukup hanya menggunakan nama isem nida. Dibandingkan nomor jawaban nomor 1 sama nomor 3. Kata-kata sarajiosemnida dari kata sarajida yang artinya hilang. Sarajida itu artinya hilang. Searti dengan buncil, sangsil, ataupun juga bisa irobori. Artinya hilang. Tidak ada hubungannya dengan melakukan banyak pesta pernikahan modern. Akan tetapi banyak juga pernikahan tradisional yang hilang. Itu bukan yang hilang, tapi masih ada sisa. Jadi banyak juga melakukan pernikahan tradisional. Maka jawabannya nomor 4. Kita lanjutkan. Soal nomor 14. Jondengi gojang nasem nida. Kata-kata jondeng misalnya kita belum tahu. Tapi gojang nasem nida. Gojang nada itu kan rusak. Jadi jondengnya rusak. Kira-kira jondeng itu apa? Kita cari tahu di sini. Yonjang conjange itnan jondengel bakwoya hanende. Harus menukar jondeng. Harus menukar jondeng yang ada di sini. Nomu nopaso. Nomu itu sangat. Nopaso sebab tinggi. Jondengel titik-titik. Kata-kata jondeng, kata-kata deng saja itu bisa diartikan lampu. Kayak jonku, yon kwang deng, itu kan lampu neon. Kata-kata deng-dengnya itu adalah lampu. Sin hudeng, itu kan lampu rambu-rambu lalu lintas. Berarti kata-kata jondeng bisa diartikan mungkin saat ini dengan jonku yang artinya bolam atau dop. Jadi dopnya rusak. Harus saya ganti dop yang ada di conjang. Kita belum tahu, ini tidak masalah. Sebab sangat tinggi, dopnya titik-titik. Jawabannya nomor 1 yang artinya kiyu ki himdem nida. Sulit kiyu itu memasang atau menyelipkan. Jadi sulit masangi atau sulit nyelepno dope soale nggone tinggi. Maka jawabannya nomor 1. Dibandingkan yang nomor 2 dan nomor 4. Ini menggunakan mudah semua, mudah. Padahal tempatnya tinggi kan tidak mudah. Maka ini juga salah. Lalu yang nomor 3. Dulyodu dimnida. Bisa juga diputar. Dop kok diputar? Mungkin kata-kata diputar itu sebenarnya berhubungan dengan menghidupkan. Sebab tempatnya tinggi, bisa juga menghidupkan lampu. Itu kan kurang tepat. Tapi berhubungan dengan dia mau menukar atau mau ganti kan kudune kan dicopot terus dipasang sing anyar. Tapi sebab tempatnya mau tinggi, sulit untuk memasangnya. Maka jawabannya nomor 1. Lanjut kita soal nomor 15. Dalam solmyonge almajen owil gorisipsyo. Pilihlah kosakata yang benar pada penjelasan berikut. Lihat dulu opsi jawabannya, singkat-singkat saja. Jul itu artinya kalau sebagai alat itu namanya adalah kikir.
Sing dienggo ngasah koyok geraji itu kan namanya kikir. Yonsaki itu searti dengan gerendo. Jadi grindo atau mesin grindo. Nama Koreanya sendiri adalah Yonsaki. DP ini jawabannya. DP itu artinya mesin pasah atau mesin serut dienggo masah kayu. Pipe renci. Renci itu bisa diartikan kunci atau alat juga bisa. Pipe kan pipo. Kunci pipo. Ini mungkin adalah deskripsi. Namue pyo mionel ban haku mikrop ke kaknen te senen yonjang imnida. Kita artikan dari belakang. Imnida adalah yonjang. Misalnya kita belum tahu yonjang. Yang kita ketahui kan yonjang selama ini kan lembur atau memperpanjang. Tapi kalau diartikan adalah titik-titik yang digunakan. Berarti kan kurang lebihnya kan mungkin alat. Karena semua jawabannya kan alat, berarti yonjang itu artinya alat. Dan memang kalau di kamus artinya adalah alat. Adalah alat yang digunakan. Ini mungkin, ini nanti. Ini adalah tanda koma saja atau mungkin T gitu kan. Kita abaikan ini tidak masalah. Kakda itu artinya memangkas atau memotong. Adalah alat yang digunakan memangkas dengan mikrob itu adalah licin, haku dan ban-ban hada itu halus. Licin dan halus. Pyomyon itu sama halnya kayak wamyon yang artinya permukaan. Permukaannya namu itu kayu atau pohon. Jadi maka jawabannya adalah nomor 3. Mesin serut atau mesin pasah. Karena alat yang digunakan untuk memangkas permukaannya kayu secara halus ataupun licin. Jawabannya nomor 3. Kita lanjutkan soal nomor berikutnya, nomor 16. Pilih kosakata yang benar lagi. Kita lihat sejenak untuk opsi jawabannya. Yuil genmu, kerja hari libur. Yonjang genmu, kerja lembur atau kerja perpanjangan. Yagan genmu, kerja malam. Kerja malam, kalau kerja siang, shift malam sama shift siang. Kalau shift siang itu namanya jugan. Jugan itu shift siang. Atau kerja pagi lah. Kerja dari pagi sampai sore itu namanya jugan. Kalau yagan itu kerja malam. Kerja sekitar kalau di Korea diambil sekitar awalnya jam 10 sampai jam 6 pagi. Lalu kyode genmu, kerja kyode itu shift atau bergilir. Kayak kerja shift malam, shift siang itu namanya kyode. Kita jawab dari bacaan ini. Sengsan si sorel semulne sigan kadung heya hanan wesanan gelo jaderen du timina seti mero nanuo irel siki kidu haku. Jadi intinya sengsan sisol fasilitas produksi semulne sigan 24 jam kadung hiyahanan wesanan perusahaan yang harus kadung itu sama kayak unyong yang artinya atau jakdung yang artinya beroperasi. Perusahaan yang harus beroperasi 24 jam. Gelo jaderel dutim ina setim aro nano irel siki tuhaku. Melakukan si irel siki sama halnya dengan irel hada yang artinya bekerja. Melakukan bekerja. Nanu itu berbagi atau terbagi dengan setim 3 tim atau 2 tim 2 tim. Berarti intinya pekerjanya dibagi menjadi 2 atau 3 tim untuk perusahaan yang beroperasi selama 24 jam. Ilbu gongjang esonan di pabrik ilbu mungkin bagian satu atau sebagian lah gitu ya. Sebagian di pabrik nodung jader, nodung itu adalah nodung ja itu artinya pekerja. Nama lainnya kayak geloja itu loh.
itu artinya pekerja. Pekerja. Il juwil kan kyok karo jukak tim kwa yagan timel bonkara matki tu hamnida. Kata-kata matki kan bisa diartikan menitipkan. Misalnya kita tidak tahu kata-kata mankido tidak masalah. Kemudian bon kala. Kala itu adalah ganti. Bon itu kan bisa diartikan kali atau nomor gitu kan. Pergantian. Jadi di sini diartikan pergantian. Yagan tim kerja malam dengan jugan tim kerja siang dengan kan kyok itu adalah jarak. Il juwil 1 minggu. Berarti intinya sebagian pabrik pekerjanya itu harus melakukan pertukaran tim malam dan tim siangnya itu dengan jarak 1 minggu. Maka jelas jawabannya di sini adalah nomor 4. Kerja shift atau kerja pergantian. Lanjut kita ke soal nomor 17. Damuose dian gelim nikah. Tulisan tentang apa berikut ini? Opsi jawabannya adalah nomor 2 yang artinya juri Bang Bob cara memasak. Kira-kira kalau cara memasak kan cara kan ada step-stepnya, bertahap-tahapnya apa saja. Lalu dibandingkan nomor 1, bibimbap jirio. Jirio itu kan bahan baku. Kemudian bibimbabe mat itu kan rasa. Bimbibabe yongyang itu adalah nutrisi atau gizi. Makanya nanti kalau di kosakata yang sebelumnya yang di bab apa itu? Bab tentang kesehatan atau sakit itu kan ada yongyang j yang artinya suplemen. Maka suplemen atau gizi. Yongyang itu artinya gizi atau nutrisi. Kita cari tahu dari bacaannya. Monjo yorokachi jesoro junbi hasibsyo. Siapkanlah berbagai macam sayuran paling duluan. Jadi paling duluan berbagai macam sayuran harus disiapkan. Oh, berarti berhubungan dengan menyiapkan berbagai macam. Oh, ini arep masak iki. Maka dari jawaban dari kalimat nomor 1 jelas jawabannya nomor 2. Masih kurang yakin, kita lanjutkan. Namul itu bisa diartikan dengan ceco yang artinya sayuran. Makanya nanti kalau ada kung namul itu namanya kecambah atau toge. Kung namul itu toge atau kecambah. Miri soro dunan gosi semnida. Bagusnya hal yang sol itu kan mengiris lebih duluan. Kata duda tidak perlu diartikan tidak masalah. Jadi bagusnya sayurannya harus diiris dulu. Dame berikutnya. Namurel kenen more salcak ikyoso. Kata-kata ikhi atau ikhada itu artinya matang. Intinya matangkan pada air yang mendidih sayuran. Jadi sayurannya harus dimatangkan di air yang mendidih. Lalu yang nyomel noko, masukkan yang nyom itu bumbu. Dan mucim nida, mucim dibumbui. Maksudnya diudek-udek dengan bumbu kan dibumbui. Maji makro, terakhir. Meun gocu jangel noko, masukkan gochujang itu saus. Gocu kan cabai, jang itu menunjukkan sausnya. Masukkan saus yang pedas. Dan bab kwa hamke bibimyon. Jika bibi itu bisa arti dengan kayak diaduk. Sama halnya dengan sokda. Jika diaduk bersama dengan nasi, masitnen bibimbap yang enak, wansong dwimida, diselesaikan atau terselesaikan. Jadi intinya tentang pembuatan makanan bibimbap. Jawabannya nomor 2. Ini tadi tentang bacaan cara pemasakan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 18. Berikut tulisan tentang apa? Lagi-lagi tentang isi jawaban dari tulisan. Damun wa kajong. Jawabannya nomor 1 yang artinya kajong itu seartinya dengan kajuk yang artinya keluarga.
Keluarga multibudaya atau multikultural. Da munwa, munwa itu budaya, da itu semua, semua budaya atau multibudaya. Da munwa janyo, kita belum tahu janyo tidak masalah. Tapi kalau janyo diartikan di kamus itu artinya anak. Lalu damunwa bungsa. Bungsa sering kita dengar juga, bungsa itu artinya sukarela. Jadi sukarelawan multibudaya. Kemudian berikutnya damunwa kyoryu. Yoro itu diartikan, kalau di kamus diartikan percampuran atau pertukaran. Jadi dari berbagai negara kumpul melakukan berbagai atraksi budayanya yang dari berbagai macam-macam daerah. Jadi ini kan berbagai budaya kan campur dalam satu tempat untuk melakukan acara mungkin seperti itu. Lalu ini tentang apa? Cuegen akhir-akhir ini Hanguk enen di Korea. Weguk in kwa Hangkukin kyoron he iru kajongi nerona ko isemnida. Koi sedang, nerona itu meningkat, kajung keluarga. Irun dari kata iruda yang artinya mewujudkan. Sedang meningkat, keluarga yang mewujudkan kyoron he, kyoron hada. Artinya menikah, Hangkukin orang Korea dan Wekukin orang asing. Jadi di Korea akhir-akhir ini tuh banyak orang Korea dan orang asing sedang melakukan pernikahan. Jadi banyak meningkat pernikahan tentang orang Korea dengan orang asing. Lalu berikutnya, idle dehen sawe jok kwansimi. Kwansim itu kan minat. Minat secara sawi itu masyarakat. Jadi mungkin minatnya masyarakat umum gitulah tentang pada idel. Idel itu maksudnya yang dari tentang ini tadi, tentang pernikahan ini tadi. Tentang ini dan itu tadi banyak orang yang minat. Koji myonso sambil semakin, ko itu kan dari kata keda. Keda yang artinya mungkin besar. Ya besar. Sambil meningkat dengan besar, Wekukin namyon ina buine Hanguk jokeng. Jokeng itu adalah adaptasi. Koreanya buin itu istri, ina dan namyon suami. Janyo yang yukel dupnen program tu sengkiko isemnida sedang muncul atau timbul atau mungkin juga bisa tertimpa juga program yang membantu yang yuk itu kita belum tahu, tapi kalau diambil di kamus artinya adalah pembesaran. Maksudnya mungkin kayak membesarkan seorang anak atau dan yang lainnya. Jadi intinya di Korea itu sedang meningkat tentang pernikahan lawan orang Korea dengan orang asing. Kemudian minatnya semakin besar. Lalu sedang muncul program yang membantu tentang membesarkan anak dan juga adaptasinya orang si mempelai perempuan dan juga si mempelai laki-laki. Jadi membantu orang asing untuk beradaptasi dengan adaptasi di Korea. Jawabannya nomor 1 tentang keluarga multibudaya. Jadi tentang pernikahan dari orang Korea dan juga orang asing itu kan keluarga multibudaya. Jadi budaya Korea dengan budaya asing. Selain itu juga programnya kan program untuk membesarkan anak dan juga adaptasi orang asingnya dari seorang istri dan juga seorang suaminya. Kalau anak kan tidak. Kemudian sukarelawan juga tidak. Kemudian kyoryo tadi juga diartikan pertukaran atau pencampuran multibudaya. Maksudnya percampuran multibudaya itu kan semacam kayak temu menampilkan beberapa budaya gitulah. Bukan berhubungan dengan kajong atau keluarga. Berhubung nomor 1 ini berhubungan sekali dengan kalimat nomor 1. Maka jawabannya nomor 1. Lanjut kita soal nomor 19. Igle neonge matnen gosen musim nikah. Apa hal yang benar pada isinya tulisan ini? Kita baca. Ini bacaan yang cukup panjang ini. Barangkali juga bisa sampai temui waktu ujian nanti. Kurang lebih ada 5 baris lah kurang lebihnya. Kita baca. Wesa esonen di perusahaan
Ipsa siki do jungyo hajiman. Penting juga siki itu dari kata si yang artinya jam atau waktu. Ipsa, ip itu masuk, sa dari kata wesa, perusahaan. Jadi intinya di perusahaan penting juga waktu masuk perusahaan. Maksudnya adalah waktu masuk kerja itu sangat penting. Harus tepat waktu. Hajiman akan tetapi Gejung esodo di tengah itu juga wesa esoe jiwika. Jiwi itu kan pangkat atau jabatan. Jabatannya di perusahaan kajang jungyo hamnida. Paling penting, jungyo itu penting. Lalu gereso sehingga wesa esonan di perusahaan jika petara dareke bulo ya hamnida harus bulo dari kata bureda maka menjadi bentuk informal menjadi buloyo yang artinya memanggil harus memanggil dengan berbeda mengikuti pada pangkat di perusahaan. Jadi pangkatnya harus disesuaikan dengan panggilannya harus disesuaikan dengan pangkat yang ada di perusahaan. Jasin Buddha dibanding diri sendiri. Jikepe nopen saramel burel teenan saat memanggil orang yang tinggi atau dhuwur pangkate sajang nim bujang nim banjang nim corom jikep duwe nimel bujomyon dwimnida bisa jika menempelkan nim di belakang pangkat seperti banjang nim itu Pak Mandor, Bu Mandor. Bujang nim itu seperti kayak wakil direktur atau apa ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian sajang nim itu kan presiden direktur. Jikepe naten saram egenen kepada orang yang rendah pangkatnya Cuwe song hyon kwa jang corom irem duwe jikep man bujo bureguna. Dipanggil menempelkan hanya pangkat pada belakang nama seperti kwajang. Kwajang itu adalah nama pangkatnya. Cuwe song hyon itu nama. Berarti Bapak Mandur kayak Bapak Mandur kwajang atau siapa gitu kan. Kwajang itu pangkat. Ataupun Cuwe song hyon si corom irem dwie sirel bujoso buremnida memanggil dengan menempelkan si di belakang nama seperti Cuwe song hyon. Jadi untuk orang yang pangkatnya rendah bisa diakhiri dengan si di belakang nama atau dengan diakhiri pangkat seperti kwajang di belakang namanya. Itu kalau di bawah pangkat. Kalau di atas pangkatnya, di atas pangkat harus ditambahkan dengan nim. Lalu disuruh mencari hal yang sama atau hal yang benar. Jawabannya nomor 2. Sebelum nomor 2 kita artikan nomor 1 dulu. Nompen saram eginen kepada orang yang tinggi, maksudnya tinggi pangkatnya. Jika man burenan ke josemnida, bagusnya hal yang memanggil hanya pangkat. Jawaban nomor 1 salah. Karena kalau orang yang tinggi harus dengan kata nim. Kalau yang rendah itu hanya bisa menggunakan pangkat bisa atau juga menggunakan akhiran si. Jawabannya nomor 2 yang artinya wesa esonan di perusahaan. Jika petara daran hojingel sayong hamnida. Kata-kata hojing itu panggilan atau sebutan. Menggunakan panggilan atau sebutan yang berbeda tara mengikuti pada pangkat atau jabatan. Maka betul jawabannya nomor 2. Jadi panggilannya itu harus disesuaikan dengan jabatannya. Jabatannya rendah menggunakan dengan panggilan belakangnya menggunakan jabatan saja kwajang atau menggunakan akhiran si di belakang nama. Kalau pangkatnya tinggi diakhiri dengan jabatan dan juga ada nimnya. Dibandingkan nomor 3, wesa esonan di perusahaan. Ipsa sikiga waktu masuk kerja, jiwi Buddha do jungyo hamnida lebih penting dibanding pangkat. Yang lebih penting itu adalah pangkatnya, bukan waktunya. Waktu juga penting, tapi lebih penting untuk pangkatnya. Maka nomor 3 salah. Yang nomor 4,
Jika penaten saram eginen kepada orang yang rendah pangkatnya, irem duwe nimel bucim nida, ditempelkan nim di belakang nama. Padahal yang ditempelkan nim itu adalah orang dengan pangkat yang tinggi, bukan pangkat yang rendah. Maka jawabannya nomor 2. Lanjut soal yang terakhir, nomor 20. Nomor 20. Damgel eso al suop dan gosen musim nikah. Apa hal yang al suop kan tidak bisa, alda tidak diketahui. Jadi intinya apa hal yang tidak diketahui dari tulisan ini itu apa? Jawabannya ada di nomor 4. Tapi sebelum itu kita cari tahu dari bacaannya dulu. Dibaca opsi jawaban juga boleh. Wiro insa, insa itu kan salam, wi itu kan atas, salam ke atas bisa diartikan salam kehormatan, itu kan salam kepada orang yang di atas itu kan salam hormat. Lalu jumun bukjang, bukjang itu kan kostum atau pakaian. Jumun itu sebelum kita mengetahui jumun itu artinya adalah melayat, ziarah gitu kan, kostum melayat atau kostum ziarah. Lalu nomor 3. Jangria kigan, masa atau waktu jangrie itu pemakaman. Jangrie sik sunso itu urutan acara pemakaman. Kita artikan dari kalimat pertama. Hangguk esonan di Korea, botong biasanya samil tongan jangrirel cirum nida. Kata-kata ciru tidak tahu tidak masalah, tapi kata jangrie kan pemakaman. Pemakaman dongan selama 3 hari. Berarti berhubungan dengan apa itu? Dengan hari itu kan menunjukkan tentang keterangan waktu. Berarti jawaban nomor 3 itu kan jawaban yang salah. Karena jawaban tentang waktu kan jawaban yang diketahui dari isi ini. Kita disuruh mencari hal yang tidak diketahui. Kita lanjutkan berikutnya. Saram deren orang-orang sanggai kalte saat pergi ke sangga. Kalau nggak tahu sangga tidak masalah. Intinya ada acara pemakaman. Kalau orang-orang pergi ke ini tadi, mungkin ini adalah rumah duka atau rumah pemakaman gitu kan. Rumah duka intinya. Saat pergi ke rumah duka, komensek osel ipku kamnida. Pergi dan memakai pakaian komensek. Komsek atau komensek itu adalah warna hitam. Jadi berhubungan dengan kostum atau pakaian, nomor 2 pun salah. Karena berhubungan dengan bukjang. Ini tadi gigan. Tinggal nomor 1 sama nomor 4. Komensek osi obselte enen saat tidak ada pakaian warna tadi komensek warna pakaian warna hitam. Oduun sekel ibemyon duim nida. Boleh jika memakai warna yang gelap. Dubda itu gelap. Jadi kalau nggak punya warna hitam ya warna yang gelap. Biru dongker atau semacamnya. Kemudian warion han aksosirel hako idamyon. Jika koit sedang atau koit sedang melakukan aksesori, itu kan aksesoris lah. Wariohan, kira-kira ya pokoknya jika memakai atau sedang menggunakan aksesoris yang berlebihan mungkin. Tapi memang benar kata-kata warion hada itu artinya berlebihan. Tapi kalau kamu tahu kata aksesoris saja sudah cukup membantu. Jika atau sedang memakai aksesoris, peko kamnida, p itu kan dilepas atau dicopot atau dihilangkan. Kamu hilangkan atau kamu lepas, lalu bisa kamu pergi. Sanggai dojak hamyon, jika tiba di tempat rumah duka, dola kasin bune kajuk egi, kepada keluarganya orang yang meninggal, kepada keluarga yang ditinggalkan, olmana hitung hasim nikah, wakatan insarel hamnida, melakukan salam yang sama seperti dengan olmana hitung hasim nikah. Olmana itu kan seberapa. Hitung hasim nikah itu bisa diartikan saya kata-kata olmana hitung hasim nikah bisa diartikan seperti halnya saya juga tahu, saya mengerti seberapa kamu berduka. Intinya direh-reh, dilus-lus seperti itu.
길게 말할 것은 걷는 것을 silika duwenen. Menjadi, silye itu kan tidak sopan. Makanya ada silye hajiman, permisi itu dari kata maaf tidak sopan, akan tetapi ini. Kata-kata silye artinya tidak sopan. Menjadi tidak sopan, hal yang marelgo, kata-kata marel kan ngomong. Gilke, secara atau dengan, gil itu kan panjang. Intinya tidak sopan jika melakukan pembicaraan yang panjang lebar, itu tidak perlu. Hedung, hengdung imero, calke insahanan gosi josemnida. Bagusnya, hal yang melakukan salam secara pendek atau ya pendek sebagai sikap atau tingkah laku. Intinya kalau di tempat pemakaman cukup kita melakukan salam kehormatan, cukup singkat saja, tidak perlu panjang lebar. Jadi seperti itu. Lalu ini kan ada tentang salamnya, maka nomor 1 tereliminasi. Jawabannya adalah nomor 4, yang artinya urutan acara pemakaman. Karena urutannya tidak disebutkan, urutannya dari dimandiin, dikafani, segala macam kan nggak ada. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Dengan begitu, soal pembahasan teraut yang ke-14 selesai. Selamat belajar lagi, jangan bosan-bosan untuk belajar supaya hajat sampean semua, kita semua terkabul. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada pembahasan teraut berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 수고하셨습니다. 끝났습니다.